Karena kita semua, apapun bentuk agama kita yang hadir pada sore hari ini, kita mempunyai satu Tuhan yang sama. Walaupun kita memiliki persepsi yang sedikit berbeda, akan tetapi satu Tuhan itulah yang kita akan tuju nanti. Dan Tuhanlah yang akan memberikan uluran tangan untuk menilai kita, siapa yang terbaik di antara manusia, siapa yang punya kemampuan untuk mengembangkan sayap-sayap kehidupan yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita. Karena tidakkah kita tahu bahwa dari seluruh makhluk yang tercipta, manusialah yang dipilih oleh Ilahi untuk menata dan mengatur kehidupan di bumi ini. Bagaimana planet bumi ini diatur oleh manusia, karena Tuhan telah memberikan sikap dan sifatnya kepada manusia untuk menata kehidupan di bumi. Maka salahlah jika seandainya manusia melenceng jauh, tidak mengikuti konsep Tuhan. Terjadilah bumi itu jauh tertinggal. Ma alfaina ala ma aba'hum, kita akan jauh ke zaman-zaman yang kolot, ke zaman-zaman silam yang sungguh lahir tanpa ilmiah. Kemudian dia akan tercebur dan binasa, tenggelam bersama masa dan zaman itu. Tetapi hari ini dunia berbicara lain. Secara konstelasi kehidupan struktural kehidupan manusia, maka kita melihat ada 3 episode kehidupan. Yang pertama, manusia hidup di zaman mukjizat. Orang-orang yang memiliki mukjizat adalah orang-orang yang hidup di zaman kenabian. Siapa yang mampu menelurkan dan melahirkan mukjizat-mukjizat itu, keajaiban-keajaiban itu, maka di zaman itu dia akan unggul dan semua orang akan takluk dan sujud kepadanya. Layar berkembang dari Nabi Adam, muncul dari para nabi sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang nabi yang tidak memiliki keajaiban dan mukjizat itu, sehingga itu tidak ada seorang nabi pun yang tidak diikuti pada zaman itu. Tetapi pasca nabi, ketika nabi-nabi dilahirkan dan kemudian pergi, maka bergantilah zaman itu. Pasca kenabian itu kita kenal dengan satu periode yang harus berbicara adalah dunia sastra. Sesudah Nabi Muhammad yang terakhir sebagai nabi yang penghabisan, maka lahirlah zaman sastrawan. Kita bisa melihat beberapa para orang-orang besar di zaman itu yang punya kemampuan mengangkat sastra dengan peradaban dan budayanya yang sangat tinggi. Maka mereka ini sangat diikuti, menjadi panutan di mana pihak. Mission demi mission muncul, generasi demi generasi, periode demi periode. Maka zaman puisitis, bait-bait syair tenggelam ikut bersama peristiwa pada zaman itu. Tetapi hari ini periode yang lain. Hari ini adalah zaman mutakhir. Hari ini adalah zaman terkini. Hari ini adalah zaman modern. Hari ini bagaimana manusia mentransformasikan kehidupan intelektualitas pada tingkat spiritualnya. Bagaimana kita ikut mencerdaskan tingkat kecerdasan emosionalnya. Bagaimana kita akan angkat kecerdasan intelektual dari sudut pandang kecerdasan intelektualnya. Hari ini hari terkini di mana kita ingin bukti. Kita tidak hanya boleh bercanda dan hanya boleh berbicara seperti pada zaman-zaman kemarin. Hari ini adalah hadza bayanul linnas. Hari ini adalah manusia, adalah zaman pembuktian terhadap manusia. Apa yang disampaikan pada hari ini adalah bukti di hari besok. Mudah-mudahan hari ini dapat kita sambut, dapat kita dukung dan kita songsong. Karena hari ini membuktikan dan menumbuh kembangkan manusia-manusia yang punya pemikiran intelektual. Bumi hari ini tidak menerima orang-orang yang datang dengan sejuta kebodohan dan kemiskinan berpikirnya. Tetapi hari ini periode yang hanya bisa sanggup menerima orang-orang yang punya pendidikan yang baik. Oleh sebab itu marilah kita sambut pembaharuan dewasa ini. Kita bumikan kembali bumi, planet bumi yang tadinya gersang. Kita hilangkan sengketa di masa Orde Lama. Kemudian kita rajut benang yang sering kusut pada masa era Orde Baru. Dan inilah era reformasi. Yang menggaung ke depan adalah bayangan kita bagaimana kita akan merdeka. Kita tidak boleh hanya merdeka secara fisik, tetapi kita perlu mencetuskan kemerdekaan secara batiniah.